Shalom Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di saat ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan buat kita, dan perenungan di hari ini yang akan saya bagikan kepada kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Kalau selayang pandang Bapak Ibu mendengar kata 1 Korintus 13, pasti udah tahu, wah ini mau berbicara mengenai kasih. Tapi kita akan menyelidiki bagian-bagian yang penting sehingga dapat memberikan pencerahan bagi kita di hari ini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apa maksud daripada bagian ini? Dalam perenungan saya Bapak dan Ibu, bahwa sangat sederhana. Ketika kita melihat Alkitab, 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira kesimpulannya bahas tentang apa? Nah, saya mendapatkan dalam perenungan ini membahas tentang 3 poin ini Bapak Ibu. Tentang iman, tentang pengharapan, dan tentang kasih. Ibarat seperti pelajaran di sekolah, ada pelajaran matematika, tapi penjabarannya poinnya berbeda-beda. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, bagiannya berbeda-berbeda satu dengan yang lain, tapi dirangkumkan dengan tulisan matematika, IPA maupun IPS. Di dalam Alkitab ini, saya melihat bahwa ketiga bagian ini, iman, pengharapan, dan kasih. Semua bagian dalam Alkitab ujung-ujungnya berbicara mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Pertanyaannya, apakah ini iman kita, pengharapan kita, kasih kita, atau bagaimana? Nah, kita akan selidiki bagian-bagian ini. Pertama mengenai iman. Dalam hal ini bukanlah iman yang biasa. Dalam hal ini bukanlah mengenai iman kita. Tetapi saya ingin menjelaskan lagi, ayatnya ada di dalam Galatia pasal 2, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Mohon diperhatikan penekanan-penekanan ayat di dalam bagian ini. Sangat penting bagi kita. Namun aku hidup, kita hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita sedang hidup, kita sedang bergerak, saya sedang ada di depan kamera, saya sedang berbicara, saya sedang hidup, tapi bukan saya sendiri yang hidup. Ayat ini selanjutnya berkata demikian, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup sekarang ini adalah hidup yang ada Kristusnya. Ayat selanjutnya berkata begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga maksud saya di sini adalah Bapak Ibu, poin yang pertama mengenai iman, yaitu iman Kristus, iman Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita memiliki bukan iman kita. Karena kadangkala kontradiksi daripada iman, percaya itu adalah khawatir. Ya, khawatir. Nah, kalau di dalam Yesus, kalau kita betul-betul percaya, berarti percaya 100%, percaya secara utuh. Dan iman itulah yang harus kita dapatkan, iman daripada Anak Allah, Yesus Kristus. Bahkan dia berkata begini, kalau aku datang kembali ke bumi, apakah aku bisa masih mendapati iman di antara kita? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, miliki iman di dalam Yesus Kristus, dan perhatikan baik bahwa hidup kita yang sekarang ini bukan punya kita lagi, tetapi Kristus yang di dalam kita. Kalau Kristus yang di dalam kita, berarti Kristus menguasai seluruh hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh dikuasai oleh Kristus. Yang kedua, tadi yang pertama mengenai iman. Yang kedua adalah pengharapan. Ini bukan bahasa anak-anak gaul yang berkata PHP, pemberi harapan palsu. Tapi pengharapan di sini dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa, soul kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Pengharapan adalah digambarkan seperti sauh. Sauh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan adalah jangkar dan biasa digunakan untuk kapal. Ketika kapal akan berlabuh, baik dia di laut sebelum bersandar ataupun dia sudah bersandar, maka jangkar ini pun harus dilepaskan. Tujuannya apa? Agar supaya kapal itu tidak terombang-ambing atau bergeser, entah lewat arus atau badai. Jangkar inilah yang menahan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita percaya, misalnya kita percaya Tuhan sembuhkan, antara doa dan suatu kenyataan, ketika kita mempercayai sesuatu, disinilah rentan pengharapan berjalan. Dan kadangkala ketika pengharapan ini membutuhkan waktu yang lama, kadangkala kita bisa goyang. Kadangkala kita bisa menghadapi situasi-situasi, bisa menyimpang kanan kiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mempunyai pengharapan dalam Yesus, kita akan tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kasih. Jelas di sini bukan kasih kita. Karena kasih kita ini kasih yang sangat bersyarat. Kasih kita manusia, kasih yang sangat terbatas. Tapi kasih daripada Yesus adalah kasih yang tidak terbatas. Kita harus masuk ke dalam dimensi yang bukan punya kasih kita, tapi dimensi kasih daripada Yesus. Dan dunia sekarang membutuhkan bagian ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam perenungan kita di hari ini, mari kita ambil bagian ini. Miliki iman, kasih, dan pengharapan dan kasih yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Saya sangat percaya kualitas kita akan menjadi jauh sangat berbeda. Karena hidup bukan punya kita lagi, melainkan Kristus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.